semangat dalam belajar ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari yang cerah ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, boleh tolong dilihat kanan kirinya apakah ada hari ini yang tidak masuk? Ada, Bu. Ada siapa? Febri. Febri, kenapa Febri? Izin. Ada lagi? Sisir, kenapa? Sakit, ya. Ada lagi? Udah, baik. Nanti Ibu menunjukkan perekaman absensi hari ini ya. Dan kita tidak lupa juga untuk mendoakan kalau teman kita lagi izin ada urusan, semoga urusannya diperlancar. Kalau misalnya izin karena sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Baik anak-anak, ada yang masih ingat enggak minggu lalu kita membahas mengenai materi apa? Taubat, Bu. Betul, taubat. Ada yang mau ngejelasin taubat itu apa? Bu. Boleh. Taubat itu adalah menyesali kesalahan yang telah dilakukan, memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Bagus. Setelah seseorang bertaubat, apakah sikapnya harus menjadi lebih baik lagi atau tidak? Lebih baik lagi. Nah, salah satu bentuk perubahan menjadi lebih baik adalah dengan memperbaiki adab terhadap orang tua dan guru. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai adab kepada orang tua dan guru. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini mengenai adab terhadap orang tua dan guru, Ibu mau tanya dulu nih, ada nggak yang bisa jelasin memberikan pendapat mengenai penjelasan adab terhadap orang tua dan guru? Aku, Boleh. adab terhadap orang tua dan guru itu adalah wujud rasa hormat dan terima kasih melalui perilaku sopan santun, ketaatan dan kasih sayang. Benar sekali ya, jawabannya sangat tepat. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai adab kepada orang tua dan guru. Dengan adanya materi hari ini, Ibu berharap semoga kalian kita semua dapat lebih memahami mengenai apa itu adab terhadap orang tua dan guru, bagaimana contoh sikap-sikap yang baiknya, bagaimana hikmah yang kita bisa dapatkan, lalu dalil-dalil apa yang ada dalam Al-Quran maupun hadisnya. Di sini ada pengertian adab terhadap orang tua dan guru. Adab terhadap orang tua seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa adab terhadap orang tua itu kan sikap hormat, patuh, santun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita atas kasih sayang, pengorbanan, dan jasa mereka dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kita tahu ya anak-anak, bahwa pengorbanan dan jasa orang tua kita itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Ibu rasa jika kita sebutkan satu persatu juga tidak akan ada habisnya, karena ya saking banyaknya gitu pengorbanan dan jasa orang tua kita terhadap ibu, terhadap kalian sebagai siswa di sini. Contohnya, kalian bisa datang hari ini ke sekolah, kalian bisa menduduki kelas 10 MA ini dengan pakaian yang sangat bagus, dengan fasilitas yang ada. Itu kan adalah bentuk dari pengorbanan dan jasa orang tua. Lalu selanjutnya, adab terhadap guru, yaitu sikap menghormati, memuliakan, dan menghargai guru sebagai orang yang mendidik, dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sama halnya dengan orang tua ya anak-anak, guru juga sangat berjasa, sangat banyak pengorbanannya untuk kita, karena anak-anak pasti pernah mendengar bahwa guru itu adalah orang tua kita kedua di sekolah. Jadi orang tua kita di rumah adalah ibu dan ayah, orang tua kita di sekolah adalah guru kita. Maka sama sikap adab kita terhadap guru juga harus menghormati, mendengarkan segala nasihatnya, jangan membantah jika memang itu adalah untuk kebaikan teman-teman. Baik, selanjutnya mengenai dalil tentang menghormati orang tua. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu
Dari sini anak-anak bisa lihat ya bahwa dalam Al-Quran juga kedudukan orang tua kita itu sangat tinggi, karena dijelaskan juga dalam Quran surat ini salah satunya bahwa diperintahkan kita untuk jangan menyembah selain Allah, dan setelah itu diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita. Lalu selanjutnya, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, orang tua kita berjasa dalam kehidupan kita, yaitu pertama, orang tua kita sudah merawat kita, membesarkan kita, dan memenuhi kebutuhan kita sebagai anak. Yang tadi sudah disebutkan bahwa teman-teman bisa hadir hari ini dalam keadaan insya Allah sehat, teman-teman bisa memakai pakaian terbaik. Kalian hari ini itu adalah salah satu bentuk jasa orang tua kalian dalam memenuhi kebutuhan kalian sebagai manusia, sebagai murid gitu. Yang kedua, memberikan kasih sayang. Ibu rasa dan ibu yakin anak-anak di sini pasti sudah merasakan kasih sayang dari orang tua teman-teman masing-masing. Dimulai dari orang tua yang memberikan sarapan tadi pagi, mengantarkan ke sekolah mungkin, atau memberikan uang jajan. Itu adalah bentuk dari memberikan kasih sayang kepada kalian semua. Lalu yang terakhir, berkorban tenaga, waktu, dan pikiran. Kalian bisa bayangkan orang tua kalian, ayah kalian atau ibu kalian bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan kalian, untuk dapat memberikan kalian makan, menyekolahkan kalian, juga itu kan mengorbankan tenaga, waktu, pikiran. Itu bukan sesuatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan ya anak-anak. Jadi di situ di dalamnya jika bekerja kan itu mengorbankan waktu, tenaganya apalagi, pikirannya apalagi. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua kita. Lalu selanjutnya, adab kepada orang tua yang tadi sudah diulangi terus-menerus mengenai adab-adab kepada orang tua, dan tadi juga di awal sudah dijelaskan, ada yang berpendapat ini ibu akan memberikan 3 contoh adab kepada orang tua. Pertama, berbicara dengan sopan. Anak-anak, jikalau kalian diberikan nasihat atau sedang berbicara dengan orang tua kalian, usahakan berbicara dengan sopan, tidak dengan nada tinggi, tutur katanya yang lembut. Itu yang pertama, berbicara dengan sopan. Lalu yang kedua, mematuhi nasihat yang baik. Yang tadi ibu udah jelaskan bahwa apapun yang orang tua kita berikan nasihat, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, anak-anak harus patuhi, anak-anak harus dengarkan. Karena ibu yakin orang tua kalian tidak semerta-merta memberikan nasihat kepada kalian tanpa ada unsur kebaikan di dalamnya untuk kehidupan kalian semua. Jadi apapun nasihatnya selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, kalian harus mematuhi dan mendengarkan. Lalu yang terakhir, mendoakan orang tua. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa doa anak yang soleh itu terus mengalir sampai kepada orang tua kita. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kan tadi udah dijelaskan alasan-alasan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi ada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendapat ridho Allah. Yang kedua, dibukakan pintu surga. Yang ketiga, dimudahkan rezeki. Dan yang terakhir, hidup menjadi berkah. Selanjutnya kita masuk kepada dalil tentang menghormati guru. Di sini ibu mengambil satu hadis, yaitu yang bunyinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, yang serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah anak-anak, hadis ini menjelaskan bahwa kita itu harus menghormati dan menyayangi yang lebih tua. Yang lebih tua itu salah satunya adalah guru kita. Sebagaimana yang kita tahu, guru kita telah membimbing kita, memberikan suatu ilmu yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu,
mengajarkan kita hal-hal yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Maka dari itu kita diwajibkan untuk menghormati dan menghargai guru kita. Sekarang, mengapa sih kita tuh harus berbakti kepada guru kita? Yang pertama, karena guru kita membimbing dari yang tidak tahu menjadi tahu. Misalnya teman-teman asalnya nggak tahu mengenai tata cara sholat itu bagaimana. Kalau teman-teman datang ke sekolah, guru kalian mengajarkan ilmunya, sehingga saat ini ibu rasa dan ibu yakin kalian semua sudah tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara wudhu. Itu kan adalah salah satu bentuk jasa guru kalian terhadap kalian, sehingga memberikan ilmu yang sebelumnya kalian tidak tahu menjadi tahu. Lalu yang kedua, mengajarkan ilmu dan akhlak. Sebagaimana tadi ibu jelaskan mengenai ilmu, itu kan adalah salah satu tugas guru juga ya, mentransfer ilmu kepada kalian sebagai muridnya. Lalu mendidik akhlak kalian sebagai muridnya juga, itu adalah salah satu jasa dari seorang guru. Misal guru selalu memberikan nasihat, itu adalah nasihat-nasihat yang nantinya akan mendidik akhlak kalian menjadi yang lebih baik. Jadi itu adalah mendidik akhlak juga salah satu jasa dan pengorbanan guru terhadap kalian sebagai murid. Lalu yang kedua, membantu meraih cita-cita. Teman-teman, guru itu adalah salah satu jembatan untuk kalian meraih cita-cita. Yang dimana kan tadi sudah dijelaskan bahwa guru itu mentransfer ilmu. Ilmu itu kan salah satu cara agar kita bisa mendapatkan cita-cita yang kita inginkan kan. Maka dari itu guru itu adalah jembatan untuk kita bisa meraih cita-cita kita di masa yang akan datang. Adab kepada guru. Contoh adab kepada guru yaitu yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu. Ibu titip dimanapun kalian, jika bertemu dengan guru, baik guru itu masih sedang mengajar untuk kalian atau sudah beres mengajar dengan kalian, misalnya guru SMP kalian, tetap kalian sebagai murid usahakan untuk mengucapkan salam saat bertemu. Jika tidak memungkinkan untuk salam, mungkin bisa dengan memberikan senyuman, bisa dengan menyapanya. Itu adalah salah satu contoh adab kita terhadap guru. Lalu yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Anak-anak, sebagaimana yang tadi dijelaskan, orang tua itu kan orang tua kita itu kan akan memberikan nasihat yang terbaik untuk kehidupan kita. Sama halnya di sini dengan guru. Guru juga akan selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk kehidupan kalian menjadi lebih baik. Jadi apapun, maupun itu ini termasuk penjelasan di dalam kelas juga ya anak-anak. Jadi apapun yang diucapkan dari mulut guru kalian itu harus didengarkan oleh kalian. Mau itu bentuknya penjelasan mengenai materi pembelajaran atau misalnya memberikan nasihat untuk kalian, itu harus didengarkan dan dipatuhi oleh kalian. Yang itu tadi, selama nasihat itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Karena ibu yakin sama halnya dengan anak-anak kita di rumah, guru juga ingin memberikan yang terbaik untuk muridnya. Jadi apapun yang diberikan nasihat kepada kalian dari guru kalian kepada muridnya, itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kalian. Lalu selanjutnya, keutamaan menghormati guru. Yang pertama, ilmu menjadi berkah. Yang kedua, mudah memahami pelajaran. Yang ketiga, masa depan akan menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, dari hikmah yang bisa kita dapatkan dari kita menghormati guru kita, yaitu ini, ilmu kita menjadi berkah. Ilmu yang menjadi berkah itu ilmu yang akan bermanfaat untuk kita, untuk lingkungan kita, untuk masa depan kita. Itu adalah salah satu ilmu yang menjadi berkah. Lalu kedua, mudah memahami pelajaran. Ibu yakin pasti anak-anak ibu di sini sangat berharap untuk dirinya selalu bisa, selalu mudah
untuk memahami pelajaran yang dipelajari hari itu. Sekalipun misalnya dari masing-masing kalian tidak menyukai mengenai materi tersebut atau mata pelajaran tersebut, tapi ibu rasa dan ibu yakin kalian selalu ingin untuk dimudahkan dalam memahami pelajaran. Lalu yang terakhir, masa depan kalian akan menjadi lebih baik. Yang tadi ibu sudah jelaskan juga bahwa guru itu adalah salah satu jembatan untuk kalian meraih cita-cita. Maka dari itu, hikmah yang bisa kita dapatkan apa? Yaitu masa depan kita akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, ibu ada 2 contoh gambar di sini. Ibu ingin masing-masing dari kalian siapa yang mau memberikan pendapat dari masing-masing gambar tersebut. Dari gambar 1 dulu, ada yang mau kasih pendapat? Aku ibu. Boleh. Jadi kalau yang gambar satu itu ya menurut saya sikap pada gambar itu di atas itu kurang baik ibu, karena si siswa itu terlihat tidak menghargai guru saat guru sedang menjelaskan. Terus juga seharusnya kita sebagai pelajar itu harusnya mendengarkan guru dengan sopan dan menunjukkan sikap hormat kepada guru. Bagus apa yang tadi dipaparkan ya, betul teman-teman, bahwa di gambar 1 ini adalah contoh perbuatan yang tidak baik terhadap guru. Teman-teman bisa lihat ya, anak-anak bisa lihat bahwa itu kakinya dikanasin, itu kan bukan salah satu contoh yang baik, adab yang baik terhadap guru. Yang kedua, ini sedang merokok lalu bergaya di dalam jam pelajaran, itu adalah bukan adab yang baik terhadap gurunya. Selanjutnya untuk gambar 2 ada yang mau ngasih pendapat juga? Aku ibu. Boleh. Menurut aku di gambar yang 2 menunjukkan sikap yang baik terhadap orang tua, karena anak tersebut berpamitan dan mencium tangan orang tuanya sebelum pergi. Sikap itu menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan kasih sayang kepada orang tua. Bagus sekali, betul ya. Di gambar kedua ini adalah contoh adab yang baik terhadap orang tua. Yang dimana ini kan sebelum pergi sekolah dia cium tangan, minta doanya, minta ridhonya, semoga belajar dia di sekolah dimudahkan, dilancarkan. Itu adalah salah satu contoh adab baik terhadap orang tua. Masya Allah, berarti ibu rasa dan ibu yakin materi hari ini sudah paham ya semuanya. Anak-anak ibu sudah pintar, sudah bisa memahami bagaimana adab kepada orang tua dan guru. Lalu apa yang kalian bisa dapatkan setelah kalian menghormati dan menghargai, juga memberikan adab yang baik terhadap orang tua dan guru. Sehingga ibu harapkan apapun yang teman-teman dapatkan dari materi hari ini bisa kalian amalkan. Jadi jangan hanya dipahami saja, tetapi ibu harap dan ibu titip kalian, maupun itu sebagai anak di rumah maupun itu sebagai murid di sekolah, harus melakukan adab-adab yang baik yang tadi sudah kita bahas hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini ibu rasa sudah cukup. Ibu sudah memaparkan mengenai adab terhadap orang tua dan guru. Maka dapat kita simpulkan bahwa menghormati orang tua dan guru merupakan salah satu bentuk akhlak yang diajarkan dalam Islam. Sikap hormat, santun, dan patuh kepada keduanya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sebagai bentuk rasa syukur atas jasa, kasih sayang, dan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Sehingga yang ibu harapkan tadi teman-teman bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, ibu ingin memberikan ke kalian tugas untuk pertemuan selanjutnya. Nanti tugasnya berbentuk kelompok. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti kelompoknya akan ibu share di dalam grup kelas. Tugasnya yaitu kalian cari salah satu video atau foto yang pernah beredar, pernah viral di media sosial mengenai adab terhadap orang tua dan guru. Lalu ibu ingin kalian memberikan pendapatnya, juga memberikan solusi
Tugasnya berbentuk tulis tangan saja, lalu gambar atau videonya. Kalau video nanti bisa ditayangkan, kalau foto nanti bisa di print oleh teman-teman, oleh anggota kelompoknya. Jadi di pertemuan selanjutnya, Ibu ingin dari masing-masing dari kelompok kalian perwakilan untuk ke depan dan memaparkan hasil diskusi mengenai pendapat dari salah satu berita yang viral itu, juga solusinya apa, gitu ya. Baik, teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini dapat menjadikan kita untuk memiliki akhlak yang mulia, menghormati guru, dan selalu membanggakan orang tua kita. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Ibu sangat senang sekali belajar hari ini karena kalian murid-muridnya sangat aktif mendengarkan penjelasan Ibu. Semoga yang tadi Ibu sampaikan juga Ibu titip, semoga apapun yang dipelajari hari ini semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sampai bisa bertemu lagi insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.